Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi iftah bab rahmatillah ala ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dengan diiringi rahmat Allah yang turun. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan sampai di bab hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Hamzah wasal pada fi'il dan hamzah wasal pada isim. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan masuk di dalam bab ibtida, bab waqaf dan ibtida. Pada dasarnya ada bab yang belum kita bahas. Harusnya bab ibtida ini bab sudah menuju akhir. Ada beberapa bab yang belum kita bahas. Salah satunya bab bo dan lo. Kemudian bab ta. Kenapa nggak dibahas? Karena bab bo dan lo dan bab ta itu hanya dijelaskan huruf dot yang intinya pada bab tersebut adalah dibedakan antara huruf dot dan lo. Intinya membedakan huruf bo dan zo. Kemudian pada bait-baitnya di dalam bab tersebut itu hanya dijelaskan bo berada pada kalimat ini di dalam surah ini, pada ayat ini. Kemudian kalimat lainnya di dalam surah ini. Kemudian kalimat lainnya di dalam surah ini. Saya rasa kita baca saja sudah bisa. Karena hanya dipaparkan begitu saja. Tidak ada hukum-hukum tajwid di dalamnya, tidak ada. Tidak ada makhraj bagaimana pengucapan huruf dha, tidak ada. Kemudian sama juga ta. Ingin dikatakan di dalam bab ta itu ada ta maftuhah, ta yang terbuka, yang dua titik. Nah, di mana saja seperti wa mra'atun ada di dalam surah ini, itu semua dibahas. Dan itu hanya dipaparkan begitu saja. Jadi kalau Muqaddimah Jazariyah yang pernah saya kirimkan di grup itu kalau dibaca artinya saja sudah paham, tidak perlu disyarah. Nah, makanya saya tidak bahas. Kita skip saja. Kita anggap bab to dan zo sudah kita bahas, sudah kita lewatin. Juga bab ta sudah kita lewatin. Maka kita hari ini kita masuk ke dalam bab yang namanya waqaf dan ibtida. Bab waqaf dan ibtida pada dasarnya ini juga bukan di dalam pembahasan tajwid. Sudah keluar. Kita sudah selesai masalah tajwid. Kemarin hamzah mausul, hamzah wasal sudah, hamzah wasal, hamzah qata sudah kita bahas, selesai dah tajwid. Sekarang kita masuk ke dalam bab waqaf. Artinya di dalam ilmu fan, karena di dalam Al-Quran kalau dikatakan warattilil Qur'ana
tartila. Dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan apa yang dimaksud dengan tartil? Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil itu adalah ma'rifatul tajwid wa ma'rifatul wuquf. Kita faham apa itu tajwid dan kita faham apa itu tempat-tempat wakaf. Itu yang dikatakan tartil. Maka di dalam golongan tartil yang dimaksudkan, kita sudah menyelesaikan di pembahasan tajwid secara semuanya, secara keseluruhan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam bab waqaf. Karena tadi katanya ma'rifatul tajwid wa ma'rifatul wuquf. Syukran jazakumullah khair. Wa ma'rifatul wuquf. Nah, jadi sekarang kita bahas adalah bab waqaf dan ibtida. Setelahnya nanti ada bab maqtu, ya. Ada setelahnya bab waqaf dan ibtida, kemudian bab maqtu mausul. Itu juga sudah masuk di dalam bab waqaf dan ibtida. Jadi kita pelajari waqaf ibtida, sebenarnya ini lebih kepada pembelajaran di ulumul Quran. Ulumul Quran. Di dalam fan ulumul Quran, di dalam pembahasan atau diskursus ilmu yang khusus yaitu ulumul Quran, ini dibahas salah satunya pembahasan waqaf dan ibtida. Nah, kenapa kita bahas dalam ilmu tajwid sekarang? Karena untuk menyempurnakan yang dikatakan dengan tartil, kita sudah mempelajari tajwid. Alangkah baiknya untuk menyempurnakan kita juga harus tahu di mana tempat-tempat waqaf di dalam membaca Al-Quran. Apa itu waqaf? Waqaf secara bahasa adalah al-habs. Apa al-habs? Al-habs itu menahan, melarang. Al-waqfu. Al-waqfu. Al-habs secara bahasa adalah al-habs. Al-habs, menahan, menahan atau larangan. Nah, secara istilah adalah mengetahui, secara istilah adalah berhenti pada suatu bacaan dengan mengambil nafas yang baru dan juga melanjutkan bacaan. Berhenti pada suatu bacaan di dalam tempo tertentu dengan mengambil nafas yang baru kemudian melanjutkan bacaan. Kata kunci di situ hanya waqaf, yaitu kata kuncinya berhenti, ya. Kemudian berhenti pada suatu bacaan, kemudian waktu yang sementara. Itu kata kuncinya. Berhenti, waktu yang sementara, kemudian melanjutkan bacaan. Ya, mengambil nafas. Ya. Tapi secara keseluruhan 3 poin. Apa itu waqaf? Berhenti, kemudian waktu yang sementara, kemudian melanjutkan bacaan. Nantinya kalau tidak salah satu tidak ada dari 3 unsur ini, maka tidak dikatakan waqaf. Misalnya tidak berhenti, berarti bukan waqaf. Kemudian bukan di waktu yang sementara. Ini kita waqaf nih. Contoh kita waqaf tabbat yada abi lahabin wa tab. Pergi ke dapur, goreng ayam, kemudian masak nasi, baru kita lanjutkan lagi nanti ayat kedua. Nah, ini bukan waqaf namanya. Nah, ini namanya qata. Ada istilah namanya qata. Nah, sudah seperti itu namanya qata. Kalau sudah durasi yang panjang namanya qata. Kapan kita bahas qata? Di pertemuan berikutnya. Maksudnya kalau ada kamu ngobrol dulu gitu, qata juga. Qata juga. Kalau sudah melewati barang sementara, itu kalau dikatakan sementara barang 2 menit, 3 menit, kita itu sudah melewati batas sementara. Nah, kemudian melanjutkan bacaan. Nah, kalau tidak melanjutkan bacaan, kita berhenti,
kemudian di waktu yang sementara kita tidak melanjutkan bacaan, berarti sudah qada juga, gitu. Dan mengambil nafas yang baru. Nah, kemudian waqaf secara bahasa dan istilah seperti yang saya jelaskan. Waqaf ini dijelaskan di dalam mabahis ulumul Quran. Kalau ada yang sudah mempelajari mabahis ulumul Quran, itu karangan Manna al-Qahtan namanya, seorang ulama dari Mesir. Nah, dikatakan bahwa al-waqaf ini sebenarnya banyak versi. Ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4. Kita ambil qaul masyhur. Yang masyhurnya adalah 4. Di dalam pembahasan mabahis ulumul Quran dikatakan al-waqaf itu dibagi 4 secara garis besar, karena nanti di antara pembagian waqaf-waqaf ini di breakdown kembali, lahir anak-anaknya yang pretil dijelaskan lagi, iya, didetilkan lagi. Makanya ada di dalam Al-Quran tanda-tanda waqaf, ada yang jim, ada yang sin, ada yang shad, lam, wasal aula, ada yang qa, la, ya, waqaf aula, dan banyak lagi. Yang pertama adalah tam mukhtar. Saya tulis bahasa Indonesia aja biar gampang dibaca. Tam mukhtar. Kemudian ada kafi. Kafi jaiz. Kemudian ada hasan. Kemudian ada qabih. Qabih matruk. Hasan mafhum. Nah, ini apa namanya? Istilah panjangnya begini. Kalau dikatakan tam saja, kafi, hasan, qabih, mungkin ini yang familiar kita tahu. Tam mukhtar. Tam mukhtar, apa yang pertama tam mukhtar? Di dalam pembahasan tam mukhtar, yaitu waqaf yang dikatakan tam. Tam itu artinya sempurna. Sempurna. Sempurna pada suatu bacaan. Bagaimana yang dimaksud kita mewakaf pada golongan yang sempurna? Artinya kita mewakaf pada suatu akhir daripada paragraf yang tidak ada kaitannya secara lafaz dan secara makna dengan yang berikutnya. Itu namanya sempurna. Contohnya mana? Contohnya misalnya kita bacakan surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Enggak kita wakaf. Ternyata nafas kita panjang. Enggak kita wakaf. Kita bacakan 5 ayat secara bersambung sampai ayat ke-5. Ulaika humul muflihun. Dan itu sempurna. Karena kenapa? Ketika kita melihat makna di ayat ke-6, innal ladzina kafaru, itu sudah masuk ke pembahasan lainnya. Jadi artinya kalau kita baca buku, dari selesai satu tema, paragraf, udah dapat pembahasan pokoknya, akhirnya, dan di paragraf akhir, titik, itu sudah selesai pembahasan. Itu namanya waqaf tam. Kemudian waqaf kafi. Waqaf kafi yaitu waqaf yang dikatakan kalau secara bahasa waqaf cukup. Cukup. Cukup boleh. Waqaf kafi, waqaf yang berhenti di akhir bacaan. Secara lafaz sudah sempurna, tetapi secara makna
masih ada kaitannya dengan berikutnya. Secara lafaz sudah sempurna, tetapi secara makna masih ada kaitannya dengan yang berikutnya. Contohnya di dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ini dua ayat yang berbeda. Pertama dikatakan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bukanlah yang dikatakan seperti mereka, termasuk orang-orang yang penyair, ya. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan ini sudah masuk ke dalam yang in huwa illa, ini masuk ke dalam bahasan lainnya. Hanya saja Al-Qur'an itu sebagai pengingat, ya, dan sebagai bukti yang nyata. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Ya. Kemudian di depannya apa? Liyundzira man kana. Ini sudah wakaf. Kalau kita wakaf di situ boleh? Boleh. Itu namanya wakaf kafi. Secara lafaz sudah sempurna. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Sempurna. Sudah sempurna. Tetapi secara makna belum sempurna. Karena di depannya liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar supaya menjadi pembelajaran peringatan man kana hayyan, yang hidup hatinya, man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menjadi bukti azab bagi orang-orang yang kafir. Begitu terjemahannya kurang lebih. Nah, jadi karena ada sesuatu yang menunjuki kalimat sambung belakangnya, agar, tetapi, terus kemudian kalau ada kata agar, tetapi, saufa, akan. Nah, itu walaupun ada waqaf, ada tanda waqaf, ada tanda ayat, kalau kita waqaf di situ boleh-boleh saja, tapi itu digolongkan dengan waqaf kafi, waqaf yang cukup. Kalau atof lebih ke belum akhir daripada kalimat atof. Atof itu dia misalnya masih di dalam satu kalimat tapi belum titik, cuman masih dikait-kaitkan. Misalnya saya pergi ke pasar, saya pergi ke pasar dan ke masjid. Saya enggak lagi mengatakan dan saya pergi ke masjid, enggak saya ulangi lagi saya pergi ke masjid, saya pergi, tapi langsung ke masjid. Maka dan itu atof kepada yang mengikuti, tapi itu belum selesai kalimatnya. Tetapi kalau ini lebih kepada kalimat kalimat isim mausul, isim mausul yang ada kaitannya, kalimat penyambung kalau di dalam bahasa Indonesia, gitu. Oke, itu waqaf kafi. Kemudian yang ketiga, waqaf hasan. Hasan. Jadi ini secara berurutan. Ini sempurna, ini grade yang kedua cukup, dan yang ketiga hasan. Hasan ini kalimat waqaf yang kita berhenti pada suatu kalimat, tetapi secara lafaz dan secara makna masih ada kaitannya dengan yang berikutnya. Contohnya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah ya, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin waqaf, Ar-Rahmanir Rahim waqaf. Ya, di situ sebenarnya ada tanda ayat, waqaf ayat, ada ayatnya. Maka tetapi di situ kalau kita waqaf masih digolongkan waqaf hasan. Kenapa? Secara lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita artikan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih
Jadi Tuhan pencipta alam, semesta alam, Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seharusnya itu satu kesinambungan, masih ada kaitannya. Secara lafaz masih ada kaitannya, secara makna pun masih ada kaitannya. Namun apakah boleh kita wakaf di situ? Boleh. Jadi dinamakan dengan wakaf hasan, wakaf yang bagus. Ya, masih wakaf yang bagus. Kalau tidak digolongkan wakaf yang dilarang, wakaf yang jelek, maka masih boleh kita wakaf. Secara lafaz tuntas ya tadi. Secara lafaznya tuntas ya. Lafaznya tuntas. Secara lafaz tidak tuntas. Jadi yang tuntas bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu baru tuntas secara lafaz. Tapi boleh berhenti. Namun bagaimana baiknya? Kalau khususnya di dalam surah Al-Fatihah, lebih bagus kita berhenti. Karena atas dasar anjuran hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah dikatakan, karena Rasulullah SAW ini ditanya saat membaca Al-Fatihah bagaimana Rasul? Dijawab sama Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW yuqatti'ul Fatihah. Nah, ketika dia membaca wa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tsumma yaqif. Ar-Rahmanir Rahim tsumma yaqif. Jadi atas dasar itu maka kita berpedoman membaca Al-Fatihah nih, khususnya membaca Al-Fatihah, maka kita putuskan saja ittiba'ur Rasul. Ittiba' sunnatur Rasul. Dan kalau hadis yang lain ada yang mengatakan dari Aisyah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah Al-Fatihah seakan-akan dia menafsirkan di dalam bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar pelan supaya apa? Seakan-akan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat dia tafsirkan di dalam brainnya. Nah, terus kemudian kalau di dalam sholat bahkan justru dianjurkan untuk tidak menyambung-nyambungkan surah Al-Fatihah. Ya, dibaca terputus ayat per ayat. Karena kenapa? Kalau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan setiap kita membaca satu ayat surah Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Seakan-akan disitulah inti sholat kita berdialog sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani rabbi, kata Allah, bahwa hambaku sedang memuliakanku. Dibilang, wahai penduduk langit, perhatikan, lihat, hambaku sedang memuliakanku. Itu kita sedang berdialog sama Allah. Setiap satu ayat kita baca dijawab sama Allah. Gitu. Makanya dianjurkan kita membaca Al-Fatihah jangan buru-buru di dalam sholat, karena itu inti daripada sholat kita sedang berdialog sama Allah. Jadi kesimpulannya Hasan itu lafaznya tidak tuntas, tapi bisa wakaf. Bisa wakaf. Kecuali yang Rasul sunahkan gitu ya, lebih baiknya ini gitu ya. Ya. Kayak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu masuk di Hasan atau di yang di ini kasih? Kan bisa dua tuh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya. Itu masuk kemana Pak kira-kira? Masuk yang cukup ya. Masuk kemana? Kalau cukup secara lafaz sempurna, tapi secara makna belum sempurna. Kemana masuknya? Ke cukup. Kalau ada kata mausul, ma itu juga mausul. Al-Qari'ah itu apa? Demi hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Itu kata tanya, istifham. Itu masuk ke dalam mausul. Ada kata penyambungnya. Nah, begitu. Itu masuk ke dalam cukup. Kalau hasan di dalam misalnya enggak di dalam Al-Fatihah pun, surah yang lain. Kalau di dalam surah yang lain kita dapatkan secara lafaz belum sempurna, secara makna juga belum sempurna, tapi kita mewakafkan di ayat, akhir ayat. Boleh aja. Karena masih digolongkan hasan. Tapi kalau kita tahu paham maknanya, kalau kita ingin melanjutkan, itu lebih baik.
Karena kita ingin menyempurnakan yang ini. Ini grade pertama lebih baik, ini kedua, ini ketiga. Gitu. Semacam naat gitu kan? Naat beda lagi, Pak. Itu kata sifat. Ustaz, itu jadi 1, 2, 3 tuh semuanya akhir ayat ya? Sudah pasti Semuanya akhir ayat. Semuanya pasti akhir ayat. Enggak bisa berpatokan pada ayat, Pak. Jadi ada yang terkadang sempurna, ini bisa di pertengahan ayat. Bisa. Bisa di tengah ayat. Bisa di tengah ayat, yang sempurna pun bisa di tengah ayat. Makanya, tapi kalau yang ini di tengah ayat, kebanyakan ditandai oleh para ulama disebut waqaf aula. Ya qala, itu waqaf aula. Waqaf lebih baik. Artinya sudah habis pembahasan itu. Gitu. Nah, terus kemudian yang cukup juga begitu, nggak tentu di akhir ayat. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada akhir ayat. Namun ulama bersepakat ketika memberikan ayat per ayat di dalam Al-Quran itu secara sepakat semuanya, ya. Tapi ketika memberikan tanda waqaf itu bisa berbeda-beda. Kita buka mushaf yang satu ada tulisannya jim, buka mushaf lain tulisannya waqaf aula. Kita buka yang lain wasal aula. Bisa berbeda-beda kalau yang soal tanda waqaf. Tapi kalau ayat itu bersepakat. Nah, terus kemudian yang keempat, satu lagi kita bahas, yaitu qabih. Qabih itu apa? Jelek. Nah, ini yang dilarang. Qabih matruk. Qabih yang harusnya ditinggalkan. Nah, di mana di ayat-ayat Al-Quran yang ketika dibacakan menyalahi makna. Ketika kita waqaf menyalahi makna, menimbulkan bermacam interpretasi, ya, menimbulkan multi tafsir. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau Hasan tadi dia masih ada kesinambungan secara lafaz, masih ada kesinambungan secara makna. Tetapi kalau kita waqaf tidak merusak makna dan tidak menimbulkan multi tafsir, boleh, nggak masalah. Tapi kalau qabih, contohnya misalnya itu yang dikatakan bahwa innallaha huwa salisu salasah. Misalnya itu kalimat pendeknya. Padahal kalau kita lanjutkan ada lagi. Nah, kalau kita waqaf di situ, maka bingung. Padahal itu kalimat di belakangnya orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu 3. Terus kemudian di dalam surah Maryam, huwa ibnullah, Allahu hu innallaha faqirun. Sungguhnya Allah itu miskin. Padahal itu enggak lebih fatal. Yang lebih fatal lagi adalah huwallahul masih ibnul Maryam, bahwa Allah itu Al-Masih bin Maryam. Itu yang lebih fatal. Padahal di belakang kalimatnya ada kata orang kafir, wa yaqulu, itu wa yaqulul kafiru wallahul masih ibnu Maryam. Coba cek, Pak, tolong cek di surah Maryam redaksinya. Nah, itu yang membuat kita waqaf. Misalnya kita waqaf di ayat itu, bagaimana redaksinya, Pak? Surah Maryam. Surah Al-Maidah yang tadi. Surah Maryam
beda lagi. Al-Maidah. Amri kan? Nah, laqad kafara alladziina qalu Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Itu redaksinya. Laqad kafara alladziina qalu. Kita mau waqaf laqad kafara alladziina qalu. Kita waqaf di situ. Kemudian baru Allahu huwal Masih ibnu Maryam. Fatal salahnya. Itu dikatakan qabih. Bahkan bisa dikatakan mungkar. Nanti kalau ada qabih ini keluar lagi anak-anaknya, ada yang mungkar, ada yang masih ada penjelasannya lagi. Nah, Allahu huwal Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka mengatakan kita wakaf. Kemudian baru kita lanjutkan, Allah itu Al-Masih anaknya Maryam. Nah, itu fatal. Maka itu dinamakan dengan wakaf kabih. Maka kalau yang ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. 3 diperbolehkan untuk wakaf, maka 1 tidak diperbolehkan. Namun pertanyaannya, kalau seandainya di wakaf yang ini kita mau mencapai yang ini, tapi nafas gak nyampe, ya, apalagi sudah faktor U, nafas sudah susah, lalu bagaimana? Boleh mewakaf? Boleh diwakaf di mana saja. Asalnya Imam Jazari juga mengatakan di akhir bait bab wakaf ini, asalnya bab wakaf dan ibtida tidak ada hukum haram, tidak ada hukum di mana diperbolehkan, di mana tidak ada. Asalnya begitu. Nah, jadi boleh wakaf di mana saja asalkan tidak menyalahi makna dan tidak merubah maksud daripada ayat itu. Itu digarisbawahi, diberikan syaratnya. Nah, jadi kita boleh mewakaf di mana saja. Kalau tidak sampai nafas, ya, maka boleh wakaf ketika mudhari. Namun harus nanti kalau mau diulang, lihat di awal ataupun dari ayat yang kira-kira bisa menyempurnakan kalimat tersebut. Bagaimana tahunya? Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, harus melihat Quran terjemah atau harus mengikuti taklid orang yang paham bahasa Arab. Atau salah satunya adalah mengikuti rambu-rambu atau tanda-tanda baca, tanda-tanda wakaf yang sudah diberikan para ulama di dalam Al-Quran. Itu caranya. Nah, terus kemudian juga seandainya kita bisa mewakafkan secara sempurna, maka cari kalimat yang sempurna untuk diwakaf. Kalau tidak, setidaknya kita wakaf kafi. Kalau tidak, setidaknya kita wakaf hasan. Gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah memang harus sedikit-sedikit belajar ilmu bahasa. Baru tahu sempurnanya di mana kita wakaf atau ibtida. Pembahasan ibtida kita akan lanjutkan di pertemuan besok. Ibtida itu cara memulai. Kalau ini cara berhenti. Nah, itu pembahasan, saya kira pembahasan yang penting yang juga harus dibahas di dalam pembahasan muqaddimah matan Jazariyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, berarti yang karena Al-Quran itu tanda-tanda wakafnya beda-beda, nggak standar. Ada yang di sini qaf lam, di sana shad lam, ada gitu-gitu. Berarti nggak bisa berpatokan itu kita menggolongkan oh ini wakaf yang hasan atau yang cukup atau yang sempurna, nggak bisa ya? Karena beda-beda kan itu. Ya. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bagaimana kita mendeteksi? Dari Nah, terjemahnya. kita yang harus yang bisa mendeteksi. Yang dari Artinya terjemahnya ya. ketika dari terjemahannya kita lihat, oh kira-kira ini kayaknya masuknya ke sempurna, ke tam. Kalaupun masih belum mendeteksi, masih belum bisa mendeteksi, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang lebih paham. Gitu.
Tadi yang contohnya kolu tadi berarti setiap ada kolu sebaiknya jangan berhenti ya. Kecuali mudhorat. Ya, kalau misalnya nafasnya tidak sampai, nggak apa-apa. Tapi dilihat-lihat, jangan sampai fatal maknanya seperti tadi. Gitu. Karena kolu itu kan berkata, jadi artinya kan siapa yang berkata gitu kan, Ya, harus ada terusannya gitu. Ya, jadi di kalimat-kalimat yang kira-kira dia masih erat hubungannya dengan kalimat depan, maka alangkah baiknya disempurnakan. Misalnya ada kalimat qala, berkata, siapa yang berkata? Kalau nggak kita sempurnakan, nggak ada subjeknya, nggak ada objeknya. Nah, qalu sama. Misalnya di beberapa, tapi ada juga yang diberikan tanda wakaf di situ. Artinya ketika kita wakaf di situ, harusnya secara lafaz sudah sempurna, tetapi secara makna mungkin belum sempurna. Tapi yang diberikan wakaf di situ jaiz wakaf, boleh wakaf. Nah, pada intinya wakaf itu tidak, jangan ntar gara-gara belajar wakaf akhirnya membaca Al-Quran kayak ragu-ragu gimana caranya, bahkan lebih timbul rasa hirau yang sangat besar, jadi malas baca Al-Quran, jadi takut dosa. Enggak. Karena setiap kita pun wakaf di tempat yang fatal sekalipun, karena kita masih awam, tidak tahu itu maknanya, maka dimaafkan. Tapi ikhtiar kita adalah terus belajar. Nah, setidaknya kita lihat arti dari terjemahan di Quran yang ada terjemahnya. Gitu. Kalau kita ragu-ragu, kembali lihat ke Quran yang ada terjemahnya. Kalau ibtida itu kalau dimulai dari huruf itu tempat yang tepat bukan Ustaz? Dimulai dari huruf maksudnya wa, fa, alladhi. Kebanyakan dari situ. Jadi kebanyakan kita melihat dari kata-kata wa misalnya. Karena kenapa? Wa itu kan kalimat dan ya. Nah, dan itu, maka ya bisa jadi kalau kita masuk di situ kita dikatakan ibtidak kafi, ibtidak yang cukup. Nah, setiap ada isim mausul, yang ada mausulnya, yang ada tanda sambungnya, maka dimasukkan ke dalam cukup. Jadi kafi ibtidak juga ada golongannya, nanti ada ibtidak tam, ibtidak kafi, ibtidak hasan, ibtidak qawi. Aman dari situ ya. Iya. Dari dimulai ibtidak dari boleh. aman ya. Aman. Misalnya kalau kita mulai dari fa, dari wa ya. Soalnya fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Waqaf gitu ya. Ini kita ulang lagi. Fattabi'u, kita ambil dari situ boleh. Summa gitu ya. Atau summa. Cari yang kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah. Baik, kita lanjutkan ke sesi lagi. Fadhal yang masih Al-Fatihah. Pak Riki, siapa lagi? Pak Tono dan Pak Dedi, kemudian Pak Mukhtar. Hai Pak Mukhtar. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Udah selesai, 4 orang aja. 4 orang lagi, Masya Allah. Ini Dilan kita mana? Abang Beda. Besok kita setrap ya Pak. Serinya itu dia nih. Lagi nggak ada, lagi berhalangan. Kurang merah, kebanyakan ngopi sih. Jadi sakit lambung. Mudah-mudahan kita doakan berkah kabul kembali. Allahumma rabbana sallibil ba'sa. Ishfi mardahu shifaan la yughadiru saqamah. Sakit apa Pak? Aku hujanan.
Fadal, kita mulai dari yang kali hadir. Pak Tono, silakan Pak Tono. Belum. Mau nembak ijazah. Mau nembak. Jangan-jangan udah ada calon ijazah. Di belakang saya sudah ada yang bukan calon ijazah. Ada sistem tembak. Saya mau bikinin khusus buat Haji Leman itu yang rada besar. Biar puas ya, biar puas. Open ada apa? Dia udah pesen dia. Di sini. Kalam ya. Ini kalaman. Sekolah setir mobil. Lagi. Udah. Pak Tono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal Ihdinas sirat. Lihat dulu desisnya keluar. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta Tahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Gak perlu waladdall. Yang penting tahan saja. Dallin. ghairil maghdubi 'alaihim Gak boleh putus Pak, jangan diputuskan. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kurang panjang, lagi kurang sehat Pak Tono. Jadi kelihatannya kayak lagi flu. Barakallahu fiik. Nanti dilanjutkan besok Pak Tono. Jazakallah. Pulang kayaknya kan pulang. Balik mana? Pak Mukhtar. Mukhtar. Waalaikumsalam. Jurusnya Pak Mukhtar kayak jurus Naruto ya. Pak Mukhtar kayaknya kemarin nggak kelihatan kemana Pak? Lagi datang malesnya Pak. Lagi datang bulan. Lagi datang apa Pak? Lagi datang malas. Iya. Masya Allah. Lagi datang kumat malesnya. Kalau lagi datang malas baca ini Pak. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Atau sering untuk pagi baca Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatika wa apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal wa min al-'ajzi wal kasal wa min al-'ajzi wal kasal
wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Atau nggak tahu baca bahasa Arabnya, baca ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari kelemahan badan, terus kemudian daripada kebakhilan, kemudian daripada hutang piutang gitu. Setiap pagi dibaca, masukkan ke dalam zikirnya. Nggak tahu baca bahasa Arab, baca bahasa Indonesia. Makanya Pak, kalau kita habis salat tuh baca apa? Zikir itu kan astagfirullahaladzim 500 kali, bagus apa gimana? Di mana? Itu Pak, habis sholat terus zikir 500 kali gitu. Setelah sholat Zikir 500 kali. zikir 500 kali. Zikir apapun sebanyak-banyaknya bagus. Nah, setelah sholat, apakah setelah sholat di 2 waktu sholat bagus, kapanpun bagus. Tapi kalau waktunya cukup, waktunya pas, zikir. Kalaupun nggak bisa zikir secara lisan, zikir di hati. Nah, zikir-zikir astagfirullah, tapi pikiran kemana-mana sama aja kan. Yang penting hati ingat Allah, meskipun bicaranya nggak selalu astagfirullah. Nah, gitu. Boleh. Ya Pak Mukhtar ya. Besok kalau lagi malas, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Nah, sering-sering berdoa itu. Kalau aku Pak Mukhtar ya Allah. Ayo silakan Pak Mukhtar. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Karena malas hi-nya udah hilang. A'udzubillahi. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. nirrajim. Nirrajim. Nah, ulang a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ulang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nirrahim. Ulang Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai nun, bukan pakai mim. Nasta'in, bukan nasta'in, bukan. Bukan. Nasta'in. Iya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cukup dulu. Itu yang diingat dulu ya Pak ya. Ya. Nanti kalau diulang-ulang jangan sampai mengulangi kesalahan lagi. Nasta'in bukan nasta'in. Nah, nasta'in. Yang saya ingatin selalu apa? Hirro, nirro. Ya, jangan niro, enggak. Hiro, enggak. Hirro, nirro. Oke. Ya Pak Mukhtar ya. Besok saya tunggu lagi. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam. Foto 9.
riaban. Nah, gitu dong. A'udzu bil Antum jangan sampai buka Quran ya. Kalau mau setoran matengin hafalannya. Biar langsung sholat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna Tadi amma man bakhila wastaghna wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Demikian surah Asyams, ya, Asyams. Ya, khair, barakallahu fiik. Pak Doni belum datang ya? Pak Teddy, ya silakan Pak Teddy. Iyyaka na'budu wa iyyaka dunya tidak boleh panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ihdinas siratal ladzina tipiskan lagi.
zi, siratal ladzi, siratal ladzi, zi. Keluar lidahnya. Kalau tidak keluar maka belum keluar huruf za. Zi. Digigit dulu Pak tadi. Siratal ladzi. Nah, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Zilai, zi, keluarkan lidah. Nah, lagi tipiskan lagi. Zi, jangan ke bawah. Kalau ke bawah, zi. Zi. Kalaupun lidah lagi keluar, masih bisa mengucapkan huruf za. Zi. Nah, coba siratal ladzina. Amin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pak Ma'mun, fadhil. Lulus nggak? Lulus nggak? Nggak dibilang bagus. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farasil. Sya. Lebih disebarkan anginnya. Sya. Shi. Itu bagus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Sil mabthus. Ulang sekali. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manfus. Ketika mengucapkan huruf nun sukun bertemu dengan fa, maka langsung dimasukkan ke dalam fa, huruf fa. Manfus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Masih belum. Mengucapkan huruf fa bagaimana? Fa, gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa ke dalam, keluar. Biasa ya. Fa. Nah, jadi ketika mengucapkan man, kita sudah ancang-ancang ambil huruf fa, maka mulut kita seperti mengucapkan huruf fa. Manfus, itu namanya ikhfa. Memasukkan ke dalam huruf fa. Manfus. Kalau ketemu dengan huruf ta, maka kita masukkan ke dalam huruf ta. Mantap. Ya, mantap. Iya. Nah, jadi kalau ketemu dengan fa, jadinya mau. Ketemu dengan ko, mau. Jadi nggak semua manfus, nggak semua lah. Kemana dia masuk, maka ke situ kita masukkan. Kalau saya bilang, Coba. udah F, tapi angin nanti jibalu kal ihnil manfus. Masih belum. Biasanya nggak ketemu dengan mau. Manfus. jadi caranya itu udah F, tapi
jibalu kal ihnil manfus. Tadi masuk, ini udah hilang lagi. Mau, nggak gini mau, jangan ditahan mau nggak langsung belakang lidahnya harusnya nggak Watakunul jibalu kal ihnil walaupun bibirnya manfus. F tapi Wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aisatir radiyah. Wa amma man khaffat man. Kalau ini nggak boleh demo mangkho, nggak. Kalau ini izhar maka dibaca nunnya jelas man kho. wa amma man Man wa amma man khaffat. wa amma man khaffat mawazinuh Nah, fa ummuhu hawiyah bagus. wa ma Adra. adraka ma hiya narun hamiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Enggak takasur lagi. Takasur sudah ke atas. Astagfirullah. Kemana surah setelah Qari'ah apa? Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi fa'asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid khairi wa innahu lihubbil khairi lasadid. Qalqalahnya jangan lupa. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Sa itu sama. Sa bu'si sama seperti huruf za. Satu rumah, beda kamar aja. Adik kakak. Bu'siroma. Afala ya'lamu idza bu'sira. Masih si. Lidahnya keluar juga. Bu'si. Tipiskan lagi. Keluarkan. Coba pengamun baca za. Nah, itu bisa. Za. Sama kayak gitu. Bu'si. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Bagus. Besok huruf sa-nya harus seperti ini terus. Nih. Wa hussila ma fis sudur.
Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Besok diulang dulu Al-Adiyat, kemudian dilanjutkan surah Al-Zalzalah. Haji kemana? Oh iya. Beli gorengan. Ini kan Haji. Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harus belajar beli gorengan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala ini dari Indonesia. Baik, jazakallah khair. Besok cuma masuk dalam surah Ini jauh loh. Insyirah. Besok Al-Insyirah sama At-Tuha. Bener? Sila. Iya. Fadhal Pak Riki. Mestinya kan ikut jadi bagus. Boleh, Ariki. Kecuali kalau nggak bisa sama sekali malas gitu. Ini kan nggak bisa. Pak Riki posturnya kayak model ya? Ini model ya? Model-model. Model-model. Oh, siapa tahu model sarung atlas. Atlet Pak, Nah, atlet binarang. silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta alaihim. An'amta. Siratal ladzina Siratal ladzi. Dipiskan guys. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan putus. Cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira lulus hari ini Pak Riki. Insya Allah besok ya. Nah, besok tapi jangan sampai ada kesalahan lagi. Yang saya tegur terus 16 pertemuan sudah. Yang saya tegur itu aja Pak. Hirra, nirra, li, an, anta. Nah, tapi itu selalu yang jatuh juga di kesalahan yang sama. Ya, bagaimana diluruskan? Nah,
ya parkian. Ya nanti diperhatikan hari ini belajar latihan dari setelah pengajian sampai sore. Insyaallah. Ada mentor, banyak mentor di semua ada lulus. Diumusin sama mentor ini. Ya baik juga. Makanya besok waktu baca ayat dah. Silakan Pak Zulkifli. Sekarang udah fase. Jadi itu belum bisa. Oh iya. Al-Fatihah sudah habis? Sudah. Apa Ji? Oh Pak Uji. Pak Uji kemana Pak Uji? Beli gorengan. Pak Uji sudah lulus juga kan? Hari ini udah lulus. Kemarin. Oh, udah kemarin lulus. Kemarin lulus deh. Udah lulus. Aku mau bukan tahu. Tahu kan? Dia videonya. Silakan Pak Zul. Surah Al-Humazah ya. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada yahsabu anna malahu akhlada. Bukan perhatikan dulu saya. Tarik ke depan. Dari tadinya ini kemudian maju ke depan. Nah, yahsabu. Anna malahu akhlada. Masih Pak Zul bacanya akhlada. Jadi ini nggak tahu yang mana yang tipis, yang mana yang tebal. Harusnya a tipis, kho tebal. Nah, itu bagus. Yahsabu anna malahu akhlada. Masih belum dapat. Nah, lagi bukan bukan kata enggak. Nah, coba. Yahsabu anna malahu akhlada. Masih kurang dapat. Sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Coba Pak Zul punya handphone enggak? Punya? Nah, coba buka kamera depan, lihat mulutnya bagaimana. Sama enggak? Perhatikan mulut saya, bacanya ada perbedaan ya. Nah, coba lihat. Ada? Coba Pak Zul sekali lagi. Nah, itu bagus. Coba diulang. Yahsabu. Yahsabu anna malahu akhlada. Ketika dibaca udah kurang dapat. Padahal tadi sudah lumayan dapat, bagus. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutama, bukan hutama. Hutama. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka. Wa ma
adraka mal hutamah. Huta. To. To. Wa ma adraka mal hutamah. Narumul muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqtadah fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya surah Al-Asr sama surah setelah Al-Asr apa? Al-Qari'ah ya. So, lanjutkan surah Al-Asr. Ini Al-Asr. Nah, ini Al-Asr. Yang di bawah apa? Surah apa itu yang di bawah? Al-Adiyat. Hah? Al-Adiyat. Al-Qari'ah. At-Takatsur. Itu yang di bawah. Besok Al-Asr sama At-Takatsur. Baik, barakallahu. Fadhol Pak Reza. Banyak banget fansnya Pak Reza. Paling istiqomah. Udah mau habis kertasnya. Buat lagi. Fotokopi lagi. Cuman absennya sekali kemarin. Iya Pak. Iya kan? Kemarin nggak hadir kan? Yang minggu kemarin. Minggu apa Sabtu? Sabtu ya. Masya Yang Allah. lainnya hadir terus. Bahkan saya lebih banyak absen daripada Pak Masya Reza. Allah. Sabtu. Hadir Pak. Surah Al-Ma'un. Ya, benar sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Aro'ai langsung ya. Aro'ai tek. Aro'ai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Fazalikal Faza bukan, kurang tipis. Bukan faza. Fazalikal ladzi yukadzibu. Yadu. Fazalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin Musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Enggak kedengaran fa-nya seperti wawa. Fa. Fawailul lil musallin. Musallin. Ulang. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim Sahun. Alladzina hum an salatihim Sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wayamna'unna Panjang. Wayamna'una ma'un. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'una
Sekali lagi diulang Al-Ma'un dulu baru Al-Quraisy. Barakallahu fiik. Fadhal Pak Ozi. Pak Ozi. Ada Quran. Oh, ya, oke. Enggak apa-apa. Biasa baca pakai yang itu kan soalnya. Biasa pakai yang itu. Fadhal Pak Andika. Punya Quran pribadi. Besok di hari akhir Quran itu datang jadi saksi. Masya Allah, bukan Linda, bukan. Surat An-Nas. Mana ininya Pak? Absen. Absen. Tinggal di tukang gorengan. Kalau ini tinggal di tukang gorengan, jangan harap tak lagi udah jadi bungkus gorengan. Nah, sekarang mah jangan kali ini, Pak. Kakak kita udah jadi bungkus gorengan. Kalau mau tinggal nanti dibayari aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasikin idza waqab. Wa min syarri Idza waqafa ijab. Wa min syarri hasikin idza waqab. Wa min syarril nafs wa min syarrin wa min syarril nafs rin wa min syarril rinna. Coba lihat Pak Oji. Masuknya ke dalam huruf apa? Huruf lam apa huruf nun? Nun. wa min syarrin hasidin wa min syarrin Naf. syarrin nafasati fil uqad. Ungkod. Dengkot. Wa min syarrin naffasati. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Fil uqad. Wa min Ulama wa min syarrin syarriha wa min syarrin ulang. wa min syarriha Wa min syarrin naffasati ulang. wa min syarri nafasati Langsung masuk wa min syarrin nafasati fil uqad. wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min
nafasati fil uqad. Bukan uqad. Fil uqad. Fil uqad. Bukan. Saya sudah kasih tahu uqad. Uqad. Bukan uqad. Uqad itu kalau bahasa Acehnya Pak, makanya saya tahu. Kalau bahasa Acehnya uqad itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Apa nih? Maaf cakap agak jorok. Cepirit ya. Nah, bahasa Acehnya engkot. Jadi kalau engkot, kamu sekali. Engkot. Engkot. Ain. Engkot, bukan engkot. Wa min sarrin nafasati fil uqad. Engkot. Enggak usah, jangan dengung engkot, enggak. Engkot. 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 Langsung engkot. Lagi. Jangan pendek-pendek. Lagi. Terus. 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 Oke. Ini udah mantap ya. Ulang. Wa min syarrin langsung. Nafasati fil uqad. Fil. Fil uqad. Cakep. Sekali lagi. Wa min sarrin nafasati fil uqad. Bagus. Wa min sarri hasidin ija hasid. Wa min syarri jangan ri-nya jangan dipanjangin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min sarri hasidin ija hasad. Idza hasad. Wa min sarri hasidin idza hasad. Udah selesai. Oke. Besok diulang sekali lagi surah Al-Falaq, baru dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Jangan ujian. Saya tahu ini anak mentornya Pak Giri. Belum belajar ini baru tahu jajan, Ustaz. Iya, makanya alhamdulillah banget ini. Perkembangannya cepat. Ya, yang penting istiqomah, Pak. Ya. Belajar pelan-pelan. Saya tahu bacaannya, mungkin kalau disuruh bacaan lain masih belum tahu. Belajarnya sama siapa, Pak? Masya Allah. Nah, ya, barakallah. Bagus. Ini silakan Bapak mendengar. Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد A'bud. Kalau kolahnya kubro. أعبد Ya. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
dinukum. Wala dolin. Ini karena keseringan bagus, sering nyebut-nyebutin. Gitu. Omongan adalah doa. Dihukum lagi. Silakan. Lakum Sirotol lagi. Betul, betul. Apa kita pending dulu satu ayat? Iya. lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Bang Yunus. Iya. Oh, sebentar diem aja. Hukum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Bisa dilanjutkan surah Al-Kautsar. Sirotol lagi. Farid, Pak, Farid ya Farid. Oh, tinggal ini barisan ini ya, barisan ini. Lakum dinukum. Saya malah kebayang engkau terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Lanjutkan surah Mantap. Al-A'la. Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa Wala sawfa. Pendek. Wala sawfa.
La-nya pendek. wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna Fa'aghna wajadaka a'ilan fa'aghna fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'am wa amma bi ni'am ma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Al-Lail Pak Nur. Alain Surah Al-Lail At-Tariq. Pak Fili At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ts-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Masih belum? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akiduna kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lanjutkan surah Al-Buruj. Pak Dai Kiai pulang dari Mekah Kiai. Kita nggak kelihatan. Pak Osman mana Pak? Udah berapa pertemuan ya? Oh, kurus di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Klaten. Bukannya Pak Tono waktu itu ikut juga ya? Pengantaran sih Pak. Oh gitu. Balik lagi. Tonggongan ya. Kalau kuris seperti itu bareng keluarga? Bareng. Oh, ada istri juga? Oh, ada yang mas turut pasangan. Hah? Kalau yang ini enggak. Oh gitu. Ini dia sendiri. Osman. Surah Asy-Syams.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Dikit lagi. Ya. Fakadzdzaba bil husna. Diulang dulu. Ya. Kadzabat Samud. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabu. Tarik dulu, Pak. Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kalau mau diwakaf di situ ulang dari fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Betul, Pak. Setelah asyad apa? Al-Balad. Jazakallah khair. Silakan. Yogai. Al-Ghashiyah. Masih belum. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa
tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min du' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'tiha lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfu'ah wa namariku masfu'ah wa zarobiyyu mabsusa afala yanzuruna ilal bili afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Barakallahu fiik. Waffaqakumullah. Besok dilanjutkan surah Al-A'la. Baik. Ya, Pak. Al-A'la ya. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita tutup dengan bacakan doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kulla halalan da'iman wa khalla atqiya a'lama nahda bil khair wa nakfa kulla shar ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار وخيرة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحابة المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظتنا أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.